Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Hilda Agita Cahyani Anam dengan NIM 2111011045. Saya dari kelas BKB semester 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan dan konseling. Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu bimbingan dan konseling? Oke, jadi bimbingan dan konseling merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Bimbingan itu merupakan proses bantuan, sedangkan konseling itu merupakan proses pemecahan masalah. Bimbingan itu sendiri bersifat preventif atau pengobatan, sedangkan konseling bersifat kuratif atau pengobatan. Dalam bimbingan dan konseling ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, itu ada konselor, di mana konselor itu merupakan orang yang memberikan bantuan. Yang kedua, ada konseli, di mana konseli itu merupakan orang yang menerima bantuan. Dan yang ketiga itu ada konseling, di mana konseling itu merupakan prosesnya. Di dalam proses bimbingan dan konseling ada beberapa asas yang perlu kita ketahui. Di antaranya yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas keterbukaan, yang ketiga ada asas kesukarelaan, yang keempat ada asas kegiatan, yang kelima ada asas kenormatifan, yang keenam ada asas kemandirian, yang ketujuh ada asas kedinamisan, yang kedelapan ada asas kekinian, yang ke-9 ada asas keterpaduan, yang ke-10 ada asas alih tangan kasus, dan yang ke-11 ada asas tuturi handayani. Dalam proses konseling terdapat beberapa pendekatan yang biasanya digunakan oleh konselor untuk menangani kasus dari konseli. Adapun pendekatan-pendekatan itu yaitu yang pertama ada pendekatan konseling behavioristik, yang kedua ada pendekatan konseling kognitif, yang ketiga pendekatan konseling humanistik, yang keempat pendekatan konseling psikoanalisa, dan yang kelima ada pendekatan konseling postmodern. Jadi di video kali ini saya akan memberikan salah satu contoh dari konseling dengan menggunakan pendekatan postmodern, di mana dalam video ini akan ditampilkan proses konseling menggunakan pendekatan postmodern dengan teknik SFBC. SFBC atau Solution Focus Brief Counseling merupakan salah satu teknik dari pendekatan konseling postmodern, di mana teknik ini berfokus pada pencarian solusi untuk memecahkan masalah dari konseling. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi, Dik. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Mohon maaf saya mengganggu. Iya, tidak apa-apa, Dik. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Oke, syukurlah kalau begitu. Nampaknya kamu datang ke sini ada keperluan dengan Ibu ya? Iya, Bu. Kebetulan saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Tentu ada, Dik. Mungkin kamu bisa perkenalan terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih, Ibu. Nama saya Nia dari kelas 11 IPS 2. Oke, baik Nia. Ibu ingin bertanya, apakah sebelumnya Nia pernah melakukan proses konseling? Belum pernah, Bu. Ini kali pertama saya melakukan sesi konseling. Oke, di sini perlu Nia ketahui bahwasannya di sini Ibu sebagai konselor atau orang yang memberikan bantuan, dan Nia ini sebagai konseli atau orang yang menerima bantuan. Ibu di sini hanya sebagai perantara untuk memberikan proses bantuan kepada kamu. Tetapi di sini kesepakatan atau keputusan kamu yang memilih, bukan dari Ibu. Konseling itu sendiri juga dilandasi oleh asas-asas yang perlu dipatuhi seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, keterbukaan, kenormatifan, dan asas yang lainnya. Jadi kamu tidak perlu khawatir apa yang kamu sampaikan nanti kepada Ibu tidak akan tersebar luas ke orang lain. Dan juga di sini konseling ini juga bersifat sukarela ya. Jadi Ibu harap kamu datang kemari atas keinginan kamu sendiri, bukan dari paksaan dari orang lain. Dan juga dalam konseling ini diperlukan keterbukaan. Apabila tidak ada rasa keterbukaan dari kamu, maka proses konseling ini tidak akan berjalan secara maksimal. Apa yang kamu katakan nanti, Ibu tidak akan memberitahukannya pada orang lain tanpa seizin kamu. Bagaimana? Apakah penjelasan Ibu bisa kamu pahami?
Iya Bu, sudah jelas. Oke, baik. Dan satu lagi, dalam proses konseling ini memiliki kontrak waktu yang harus kita sepakati bersama. Apakah pada proses konseling hari ini bisa kita sepakati berjalan selama 45 menit? Apakah kamu setuju? Baik, saya setuju Bu, dan saya bersedia menjalani proses konseling ini. Oke, bagus. Ibu ingin bertanya, bagaimana sih tentang keseharian kamu di sekolah? Baik Bu, saya ingin cerita sedikit mengenai sekolah saya. Sebelumnya saya ini merupakan siswa baru di sini karena saya pindah dari sekolah lama dikarenakan orang tua saya juga pindah tugas kerja di kota ini. Seperti siswa pada umumnya, saya menjalani aktivitas sekolah seperti yang lainnya. Saya pagi berangkat sekolah, menjalani peran sebagai siswa, kemudian pulang kembali ke rumah. Oh, pantas saja ibu merasa asing melihat wajahmu pertama kali. Rupanya kamu murid baru toh. Iya Bu, saya baru pindah minggu lalu. Oke. Setelah kita berbicara sedikit mengenai aktivitas sekolahmu, mungkin ada yang ingin kamu katakan kepada ibu? Jadi begini Bu, saya kan merupakan siswi baru di sekolah ini. Saya merasa gelisah dan cemas ketika berhadapan dengan teman-teman yang lain. Saya takut mereka tidak bisa menerima saya. Saya takut untuk memulai interaksi dengan mereka, dengan latar belakang saya dan mereka yang berbeda. Saya selalu merasa gelisah saat saya berangkat ke sekolah, Bu. Begini nih ya, waktu pertama kali kamu di sekolah lamamu, kamu belum mengenal teman-temanmu kan, namun pada akhirnya kamu bisa beradaptasi dengan baik. Bagaimana sih kamu dulu menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolahmu yang lama? Dulu saya memberanikan diri untuk berkenalan dengan teman-teman yang lain. Selain itu juga saya aktif di dalam kelas dan mengikuti beberapa ekstrakurikuler di sekolah untuk menambah relasi pertemanan saya. Nah, kalau begitu mungkin kamu bisa mencoba menerapkan kembali hal-hal yang kamu lakukan dulu di sekolah lama, kamu terapkan lagi di sekolah baru ini. Oh begitu ya Bu. Baik Bu, mungkin saya akan mencobanya. Di sini Ibu ingin bertanya, jika kita membuat skala dari skala 1 sampai skala 5, kira-kira seberapa cemas kamu saat berhadapan dengan teman-temanmu? Maksudnya Bu? Jadi di sini skala 1 ini menunjukkan keadaan terendah, yaitu kamu sangat cemas. Kamu sangat merasakan cemas saat berhadapan dengan teman-temanmu. Sedangkan skala 5 menunjukkan kondisi tertinggi, yaitu kamu tidak merasa cemas saat berhadapan dengan teman-temanmu. Kira-kira kamu ada di skala berapa? Skala 2 Bu. Di skala 2 itu keadaan seperti apa ya? Di skala 2 saya merasa cukup cemas berhadapan dengan teman-teman, namun saya berusaha untuk mengendalikan kecemasan saya, Bu. Oke, menurut kamu dari skala 1 sampai 5, seberapa ingin kamu bisa memulai interaksi dengan teman-temanmu? Skala 5 Bu, karena saya sangat ingin bisa berinteraksi dan berteman baik dengan mereka. Oke, baiklah. Apabila setelah ini kamu pulang ke rumah, lalu kamu tertidur dan bermimpi bahwa di sini kamu sudah bisa berinteraksi dengan baik dan memiliki banyak teman, bagaimana perasaanmu? Saya akan merasa sangat senang karena saya memiliki banyak teman yang bisa menerima keadaan saya. Bagaimana cara kamu untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Saya akan mencoba untuk memberanikan diri berinteraksi dengan teman-teman sekelas saya terlebih dahulu, dan kemudian mulai aktif dan mengikuti ekstrakurikuler yang berada di sekolah. Oke, jika kamu mengatakan bahwa kamu harus berani memberanikan diri berinteraksi dengan mereka, apa yang kamu rencanakan? Sebisa mungkin saya harus cepat bisa beradaptasi di sekolah ini, agar saya tidak cemas dan gelisah saat berhadapan dengan mereka. Dan juga saat saya sudah bisa beradaptasi, teman-teman dapat menerima saya dengan baik. Nah, sepanjang pengamatan ibu, menurut ibu kamu itu merupakan tipe anak yang mudah bergaul dan ramah. Lalu apakah yang membuat kamu merasa cemas untuk berinteraksi dengan teman-temanmu? Mungkin karena sekolah ini merupakan lingkungan baru yang cukup asing bagi saya. Ya, membuat saya cemas untuk keluar dari zona nyaman saya yang dulu, dan juga pikir-pikiran negatif yang mengganggu pikiran saya. Jika kita membuat skala lagi nih, dari 1 sampai 5, kira-kira seberapa mampukah kamu bisa berinteraksi di dalam kelas? Skala 3 Bu, karena saya merasa kalau saya bisa berkomunikasi dengan teman sekelas untuk menanyakan hal-hal penting seperti tugas.
Oke, bagus kalau begitu. Apakah kamu mau mencoba untuk tidak memikirkan ketakutan-ketakutan dan pikiran negatif yang selalu membuatmu gelisah dan mulai belajar untuk beradaptasi di lingkungan yang baru dan mulai berinteraksi dengan teman-teman sekelasmu? Iya Bu, saya akan usahakan dan saya akan mulai untuk selalu berpikir positif. Bagus, anak pintar. Kamu jangan terlalu berpikiran negatif ya, karena belum tentu apa yang kamu pikirkan tentang teman-temanmu itu benar terjadi. Walaupun kalian dari latar belakang yang berbeda, ibu rasa kamu dan yang lainnya bisa berteman dengan baik dan saling melengkapi. Jadi kamu tidak perlu cemas kalau kamu tidak diterima dengan baik oleh mereka. Setelah kamu kembali ke kelas, setelah ini cobalah memulai interaksi dengan teman sebangkumu terlebih dahulu. Baik Bu, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Oke, baik. Oke, jadi di sini dapat Ibu simpulkan dari konseling kita hari ini bahwa Nia merupakan murid baru di sekolah ini. Dan Nia merasa cemas karena takut teman-teman barumu tidak dapat menerima kehadiranmu dan mereka tidak mau berteman dengan kamu. Pada proses konseling hari ini, kita menggunakan teknik konseling SFBC atau konseling yang berfokus pada pencarian solusi untuk menyelesaikan masalah. Dan di sini kamu sudah mendapatkan solusi untuk permasalahan yang sedang kamu alami, yaitu dengan cara mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitar, mulai berinteraksi dengan teman-teman sekelasmu, dan mulai aktif untuk mengikuti ekstrakurikuler. Iya Bu, benar. Nah, setelah menjalani proses konseling ini, bagaimana kesan yang kamu dapatkan? Saya merasa konseling ini sangat bermanfaat bagi saya, mampu membuat saya berpikir terbuka dan menghilangkan pikir-pikiran negatif yang membuat saya cemas dan merasa takut. Dan juga dengan teknik yang diberikan, mampu membuat saya mencari solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada kamu karena sudah mau berbagi cerita kepada Ibu hari ini. Dan Ibu harap kamu tidak sungkan untuk menceritakan lagi perkembangan hal ini nanti kepada Ibu ya, Nak. Baik Bu, jika sudah ada perkembangan, saya akan balik lagi ke sini untuk menceritakan kepada Ibu. Baik, tidak terasa waktu sudah berjalan selama 45 menit, yang artinya waktu proses konseling kita sudah habis. Mungkin akan Ibu cukupkan untuk hari ini. Apakah dari Nia ada yang ingin disampaikan lagi? Nggak ada Bu, sudah cukup. Oke, baik. Konseling ini Ibu tutup ya. Terima kasih dan semangat belajarnya. Kamu bisa kembali ke kelas. Selamat siang dan terima kasih Ibu. Saya akan pamit ke kelas. Ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurangnya, mohon ditulis di kolom komentar ya.